Salam Ibu Bapak, seluruh warga jemaat GKP Sidorame yang kami cintai. Selamat beribadah di rumah masing-masing dan kami Majelis Jemaat GKP Sidorame berdoa agar kiranya ibadah kita pada hari ini di minggu kedua bulan Juni ini, walaupun masih ibadah dalam rumah kita masing-masing, tetap merasakan kehangatan cinta kasih Tuhan dalam ibadah kita. Diberkatilah kami yang melayani dan Ibu Bapak yang ada di rumah masing-masing untuk mendapatkan pelayanan. Selamat beribadah. Salam. Shalom. Sebelum kita memasuki ibadah minggu pagi hari ini, marilah kita saat teduh sejenak. Mari kita bernyanyi dari buku Ende nomor 9 ayat 1 tambah Kidung Jemaat nomor 367 ayat 4, Hupuji holongni rohamu. Kami undang untuk bangkit berdiri. Di dalam nama Allah Bapa dan Anaknya Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus kali langit dan bumi. Amin. Dan dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya, tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Haleluya. Haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami telah berhimpun di sini pada hari yang Engkau kuduskan ini. Bukalah telinga dan hati kami, agar dengan penuh sukacita kami mendengarkan firman-Mu yang kudus. Jadikanlah hati kami lahan yang subur bagi benih firman-Mu. Tolonglah kami, ya Tuhan, agar kami menggunakan hari-hari hidup kami yang singkat ini
dengan keyakinan akan hidup kekal yang Engkau janjikan. Di dalam nama anak-Mu, Yesus Kristus, Tuhan dan Penyelamat kami. Amin. Jemaat, kami persilakan duduk kembali. Mari kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 240A ayat 1 tambah buku ND nomor 645 ayat 3. Datanglah ya sumber rahmat. Datanglah ya sumber rahmat, selaraskan hatiku, menyanyikan kasih selamat yang tak kunjung berhenti. Ajar aku menyanyikan kita selai surgamu. Aku puji gunung kokoh, gunung pengasihanmu. Ganupari au maruta nasohagarana, yang terasa dengan basah nebinang Tuhan. Sai tarujun doro aku manilang nolongi, sai sahati marohaku moluki di homari. Marilah kita mendengarkan firman Tuhan sebagai epistel pada minggu ini yang tertulis dalam Amsal 22 ayat 22 sampai 29. Beginilah firman Tuhan. Janganlah merampasi orang lemah karena ia lemah, dan janganlah menginjak-injak orang yang berkesusahan di pintu gerbang. Sebab Tuhan membela perkara mereka dan mengambil nyawa orang yang merampasi mereka. Jangan berteman dengan orang yang lekas gusar, jangan bergaul dengan seorang pemarah, supaya engkau jangan menjadi biasa dengan tingkah lakunya dan memasang jerat bagi dirimu sendiri. Jangan engkau termasuk orang yang membuat persetujuan dan yang menjadi penanggung hutang. Mengapa orang akan mengambil tempat tidurmu dari bawahmu bila engkau tidak mempunyai apa-apa untuk membayar kembali? Jangan engkau memindahkan batas tanah yang lama yang ditetapkan oleh nenek moyangmu. Pernahkah engkau melihat orang yang cakap dalam pekerjaannya? Di hadapan raja-raja ia akan berdiri, bukan di hadapan orang-orang yang hina. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Allah serta memeliharanya. Amin. Bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 27 ayat 1. Meski tak layak diriku. Jemaat kami undang untuk bangkit berdiri. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan kita, marilah kita mendekat kepada Allah dengan hati yang tulus. Marilah kita mengaku dosa-dosa kita kepada Allah Bapa
dan memohon kepadanya di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus untuk memberi kita pengampunan. Mari kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang Maha Kuasa dan Pengasih, kami datang ke hadapan-Mu untuk mengaku dan menyesali dosa-dosa kami. Sejak hari kelahiran kami sudah bergelimang dosa dan tiada kebenaran di dalam diri kami, sehingga kami semua menempuh jalan sesat yang melanggar hukum-Mu. Tetapi kami sadar dan hendak menyerahkan diri kepada-Mu, karena kami yakin bahwa Engkaulah Tuhan Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Engkau tidak menghendaki kami binasa, melainkan menawarkan pengampunan dosa dan kehidupan baru oleh kasih setia anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Dengarlah janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah-limpah kasih setianya. Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Segala kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Jemaat, kami persilakan duduk kembali. Mari kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 388 ayat 3. Selamat di tangan Yesus. Yesus perlindunganku, telah mati bagiku. Padanya ku percaya, Yesus kekal teguh. Biar bertambah hati, ku menantikannya, sampai harinya tiba dan fajar mendekat. Selamat di tangan Yesus, aman pelukannya. Dalam penuh kasih-Nya, aku bahagia. Marilah kita mendengarkan firman Tuhan sebagai petunjuk baru bagi kita yang tertulis dalam Ibrani 12 ayat 5 sampai 6. Dan sudah lupakah kamu akan nasihat yang berbicara kepada kamu seperti kepada anak-anak? Hai anakku, janganlah anggap enteng didikan Tuhan, dan janganlah putus asa apabila engkau diperingatkannya. Karena Tuhan menghajar orang yang dikasihinya, dan Ia menyesah orang yang diakuinya sebagai anak. Demikian firman Tuhan. Marilah kita memohon kekuatan daripada Tuhan. Ya Allah Bapa kami, berilah kami kekuatan untuk melakukan yang sesuai dengan firman-Mu. Amin. Mari kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 400 ayat 1 tambah buku ND nomor 747 ayat 3.
kudaki jalan mulia. Kudaki jalan mulia, tetap doaku inilah, ke tempat tinggi dan teguh, Tuhan mantapkan langkahku. Ya Tuhan, angkat diriku lebih dekat kepadamu, di tempat tinggi dan teguh, Tuhan mantapkan langkahku. Upe portirio, nanang mamon diriko, sai hon hapor seaoni, koklas niro hamoluki, sai togu Tuhan, dalam solon tulang bumi, tuing adamu dan Tuhan, salam pantong kaki. Jemaat kami undang untuk bangkit berdiri. Marilah kita bersaksi mengikrarkan pengakuan iman kita bersama jemaat pada segala abad di seluruh dunia ini. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Marilah kita mendengarkan berita jemaat dalam satu minggu ini. 1. Pembenahan instalasi PAM. Minggu yang lalu telah diadakan pembenahan instalasi air minum gereja yang dihubungkan dengan pemasangan instalasi hand sanitizer untuk persiapan new normal. Peribadahan menurut new normal. Sebagaimana kita telah lihat di media massa, pemerintah kita sedang membuka new normal, yakni suatu cara hidup yang baru dalam rangka COVID-19, termasuk kemungkinan dimulainya ibadah tatap muka di gereja, meskipun gereja kita masih belum memulai ibadah tatap muka di gereja atau masih di rumah masing-masing, namun gereja kita sedang mempersiapkan diri untuk memfasilitasi ibadah tatap muka ini, agar bila waktunya telah tiba, kita telah siap mensukseskannya, antara lain 1. Menyiapkan alat ukur suhu tubuh. 2. Menyiapkan hand sanitizer atau tempat cuci tangan. 3. Mengatur tempat duduk di gereja supaya berjarak 1-2 meter. 4. Mengingatkan jemaat agar tetap memakai masker selama ibadah. 5. Mengatur ibadah supaya setiap ibadah tidak lebih dari 150 orang. 6. Belum membolehkan paduan suara dan lain-lain. Oleh sebab itu, harap warga jemaat kita ikut membekalin dirinya dengan perlengkapan-perlengkapan tersebut pada waktu ibadah. 3. Amplop hari Pentakosta. Minggu yang lalu telah dibagikan kepada kita
amplop hari Pentakosta dari kantor pusat. Mari kita isi dan kembalikan ke gereja via Sintua Sektor atau mengantar langsung ke kantor gereja. 4. Jemaat yang sakit. 1. WK Huta Barat Sektor 6 di Rumah Sakit Murni Teguh. 2. Nyonya Manulang Boru Tambunan Sektor 8 di Rumah Sakit Tentara. Demikian berita gereja 1 minggu ini. Tuhan Yesus memberkati. Sebelum penyampaian firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Amang Pendeta SB Purba, mari kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 406 ayat 1-3, Ya Tuhan bimbing aku. Marilah kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan pikiran manusia, kiranyalah memelihara hati dan pikiran saudara sekalian dalam Kristus Yesus Tuhan Juru Selamat kita. Amin. Firman Tuhan hari ini di minggu kedua bulan Juni terambil dari Injil Lukas pasal 12 ayat 13 hingga ayat 21. Saya bacakan untuk kita sekalian. Demikian dikatakan. Orang kaya yang bodoh. Seorang dari orang banyak itu berkata kepada Yesus, Guru, katakanlah kepada saudaraku, supaya ia berbagi warisan dengan aku. Tetapi Yesus berkata kepadanya, Saudara, siapakah yang telah mengangkat aku menjadi hakim atau pengantara atas kamu? Katanya lagi kepada mereka, Berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala ketamakan. Sebab walaupun seorang berlimpah-limpah hartanya, hidupnya tidaklah tergantung daripada kekayaannya itu. Kemudian ia mengatakan kepada mereka suatu perumpamaan, katanya, ada seorang kaya, tanahnya berlimpah-limpah hasilnya. Ia bertanya dalam hatinya, apakah yang harus aku perbuat? Sebab aku tidak mempunyai tempat di mana aku dapat menyimpan hasil tanahku. Lalu katanya, inilah yang aku perbuat. Aku akan merombak lumbung-lumbungku, dan aku akan mendirikan yang lebih besar. Dan aku akan menyimpan di dalamnya segala gandum dan barang-barangku.
Sesudah itu aku akan berkata kepada jiwaku, jiwaku, ada padamu banyak barang tertimbun untuk bertahun-tahun lamanya. Beristirahatlah, makanlah, minumlah, dan bersenang-senanglah. Tetapi firman Allah kepadanya, hai engkau orang bodoh, pada malam ini juga jiwamu akan diambil daripadamu. Dan apa yang telah kau sediakan, untuk siapakah itu nanti? Demikianlah jadinya dengan orang yang mengumpulkan harta bagi dirinya sendiri, jikalau ia tidak kaya di hadapan Allah. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Salam. Saudara-saudara yang saya kasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Salah satu cara Yesus untuk mengajarkan tentang kerajaan Allah kepada umat manusia adalah melalui perumpamaan. Perumpamaan adalah merupakan cara yang sederhana membuat orang yang mendengar gampang mengerti maksud daripada pengajaran yang akan disampaikan itu. Maka jikalau kita membaca kitab Injil, apakah itu Matius, Markus, Lukas maupun Yohanes, maka ada banyak perumpamaan yang disampaikan oleh Tuhan kita Yesus untuk menjelaskan tentang kerajaan Allah itu. Salah satu dari perumpamaan itu tadi, inilah yang sudah kita baca tadi, yang menjadi ayat khotbah pada hari ini dengan judul Orang Kaya yang Bodoh. Siapakah yang dimaksud dengan orang kaya di dalam firman ini? Serta apakah maksud Tuhan Yesus lewat perumpamaan ini tadi? Marilah kita perhatikan lebih seksama lagi. Saudara-saudara, di dalam perumpamaan yang sudah saya baca tadi, kita dikatakan ada seseorang yang meminta kepada Tuhan Yesus supaya Yesus mengatakan kepada saudara orang itu tadi untuk berbagi warisan. Yang meminta kepada Yesus itu adalah seorang laki-laki. Dan bagi orang Yahudi, laki-laki adalah penerima warisan dari orang tuanya. Jika ada warisan yang bisa ditinggalkan oleh orang tua. Dan pada umumnya, anak sulung memperoleh 2 kali lipat dari adiknya. Anak sulung dianggap memiliki otoritas sebagai pengganti daripada sang ayah di dalam rumah tangga mereka. Oleh karena itu wajarlah kalau dia menerima warisan 2 kali lipat dari adik-adiknya. Kemungkinan besar kalau ada adiknya bisa menjadi tidak puas akan adanya pembagian warisan itu tadi. Oleh sebab itu bisa jadi orang yang minta tolong kepada Yesus tadi supaya Yesus campur tangan berbagi warisan bagi mereka yang berabang adik didasari atas ketidakpuasannya terhadap warisan yang dia terima.
Sehingga dia meminta tolong kepada Tuhan Yesus, yang dianggap Yesus akan bertindak dengan seadil-adilnya. Saudara-saudara, dalam firman Tuhan ini tadi, kita diperlihatkan bagaimana orang tadi ingin dibela oleh Tuhan Yesus, ingin didukung soal berbagi warisan. Saudara-saudara, dengan demikian dasar daripada permintaan tadi adalah menuntut suatu keadilan. Tetapi bisa jadi juga orang yang minta bantuan dari Tuhan Yesus tadi untuk membagi harta warisan di antara mereka yang berabang adik itu bermaksud supaya kebiasaan pembagian warisan bisa dirubah oleh Tuhan Yesus. Tetapi apapun alasannya itu tadi, Yesus menurut ayat ini tidak bersedia menjadi penengah dalam hal pembagian warisan itu. Nampaknya Tuhan Yesus merasa bahwa ketamakanlah yang menjadi latar belakang permintaan pembagian warisan tadi. Oleh sebab itu Yesus menolak keinginan orang tadi dengan berkata bahwa aku bukanlah hakim untuk membagi harta warisan. Yesus bukanlah seorang yang bekerja untuk membela kasus seseorang dalam hak warisan. Maka dalam hal ini bukan berarti Yesus membiarkan terjadinya ketidakadilan atau kejahatan dalam satu keluarga, sehingga dia tidak mau mengurus soal pembagian warisan itu. Tetapi Yesus tahu bahwa persoalan abang adik itu tadi dimotivasi oleh ketamakan akan harta. Maka Yesus pun mengambil kesempatan untuk memberikan pengajaran kepada mereka, termasuk kepada kita, dengan berkata, berjaga-jagalah. Yesus memberi sebuah peringatan supaya kita berhati-hati, supaya mereka tidak dirasuki oleh ketamakan akan harta dunia. Bukan ingin mengatakan harta atau uang itu jahat, tidak. Melainkan hati manusialah yang jahat, yang lebih mencintai harta dunia daripada Tuhan. Inilah yang harus diwaspadai lewat jawaban yang diberikan oleh Tuhan kita Yesus. Saudara-saudara, untuk mempertegas pengajarannya soal ketamakan itu, melalui perumpamaan tentang seorang kaya yang bodoh, Yesus pun memberikan pelajaran. Begitu banyak hasil ladang orang kaya itu. Dia adalah seorang tuan tanah. Karena begitu banyak hasil ladang itu sampai tidak ada lagi tempat untuk menyimpan hasil panen selanjutnya. Sehingga dia merombak lumbung-lumbungnya untuk mendirikan lumbung yang lebih besar, supaya muat akan gandum dan barang-barang yang datang kemudian. Apakah yang salah darinya?
orang kaya dalam cerita ini bersifat egois. Tujuan hidupnya hanya berfokus kepada dirinya sendiri. Harta yang ia miliki tersebut ibarat air laut. Semakin diminum, semakin haus. Dia membuat hartanya tersebut menjadi jaminan kehidupannya. Melalui ucapannya dalam ayat 19, sesudah itu aku akan berkata kepada jiwaku, jiwaku, ada padamu banyak barang, tertimbun bertahun-tahun. Tertimbun bertahun-tahun lamanya. Istirahatlah, makanlah, minumlah, bersenang-senanglah. Dalam hal inilah sepertinya orang kaya itu meniadakan keberadaan Allah. Dalam hal inilah begitu jelas kebodohan orang kaya itu. Kemudian Allah berkata kepada orang kaya tersebut bahwa pada malam ini juga, wahai orang yang tamak, jiwamu akan diambil. Ketika nyawa seseorang telah diambil, tentu semua harta yang dikumpulkannya pun akan tinggal. Tidak akan ada yang bisa dibawanya. Inilah kebodohannya. Dia sesungguhnya pintar yang dinampakkan melalui kemampuan mengumpulkan harta. Tetapi dia juga bodoh karena pemahamannya yang salah. Yakni seluruh harta yang ia kumpulkan itu tidak akan pernah bisa membawanya kepada sukacita yang abadi. Walaupun harta dunia yang dimilikinya begitu banyak, bagi Tuhan dia tidak termasuk dalam kategori orang kaya. Malahan hukumanlah yang akan dia terima, karena dia hanya memikirkan dirinya sendiri. Ketamakan adalah dosa, karena hati dan pikiran telah dipenuhi oleh harta dan cinta akan uang. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, jika kita lihat yang terjadi saat ini, begitu banyak persoalan yang muncul dalam keluarga akibat pembagian harta warisan peninggalan orang tua. Dalam pembagian yang tidak adil, pasti akan ada yang merasa menjadi korban karena mendapatkan bagian yang tidak sesuai dengan harapannya. Dan juga pasti ada yang bersikap tamak, yang menginginkan bagian yang terbesar. Yang pasti masalah bisa muncul dalam persoalan warisan karena ada ketamakan di dalam karakter itu. Saudara-saudara, karakter itu muncul dalam diri seseorang yang hanya memikirkan dirinya sendiri. Jika ketamakan sudah merasuki seseorang, maka ia akan mendapat bagian yang jauh dari yang dia harapkan. Bisa jadi dia akan menghalalkan segala cara, yakni cara yang jahat, sampai kepada pembunuhan, demi untuk mendapatkan apa yang dia mau. Maka dalam hal ini Yesus mengajarkan waspadalah, berjaga-jagalah akan ketamakan. Karena akar dari segala kejahatan adalah cinta akan uang. Pentingkah harta? Tentu penting. Allah juga tahu bahwa harta itu penting bagi ciptaannya. Tetapi Allah tidak ingin
hati dan pikiran manusia itu diatur, dikuasai oleh harta. Allah tidak menginginkan manusia lebih mencintai harta daripada Tuhan, sehingga ia mau melakukan segala cara demi harta. Allah tidak mau tujuan hidup manusia itu hanya untuk harta, tetapi Allah menginginkan manusia itu bekerja dengan baik, mendapatkan hasil dari pekerjaannya untuk hidup, dan berbuat sesuai dengan kehendak Allah. Allah menginginkan harta itu untuk melengkapi hidup manusia, supaya hidup manusia itu semakin baik, dan hidup manusia itu makin bersyukur dalam segala sesuatu yang dia sudah miliki. Maka di dalam Amsal 3 ayat 9 berkata, muliakanlah Tuhan dengan hartamu, dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu. Maka biarlah melalui harta yang kita miliki, kita semakin memuliakan Tuhan. Amin. Marilah kita berdoa. Allah Bapa di surga, dalam nama Yesus Tuhan Juru Selamat kami, kembali kami menaikkan segala puji dan syukur pada minggu hari ini. Kendati pun kami masih beribadah dalam rumah kami masing-masing, tetapi kami yakin bahwa Allah mengunjungi rumah kami, hadir bersama-sama dengan kami, sehingga kami merasa sukacita di dalam Engkau. Terima kasih untuk firman yang menyapa kami di bawah tema, supaya kami tidak menjadi manusia yang tamak. Oleh karena itu, tolonglah kami dalam kehidupan kami sehari-hari. Bantulah kami dengan saudara-saudara kami, dengan semua orang yang bekerja sama dengan kami, supaya ketamakan tidak menguasai kebersamaan kami. Biarlah Roh Kudus selalu memberikan kedamaian di hati kami, di tengah-tengah persaudaraan antara abang dan adik, persaudaraan di tengah-tengah yang bertetangga, satu gereja, satu bangsa dan satu negara. Terutama Tuhan pada zaman ini, seluruh dunia dan bangsa kami Indonesia yang masih dilanda oleh COVID-19, supaya di tengah-tengah kesulitan ekonomi, kesulitan-kesulitan lainnya, kami masih bisa hidup damai satu dengan yang lain, saling mendoakan, saling menguatkan, jauh dari segala bentuk-bentuk ketamakan. Kami berencana bahwa jikalau Tuhan berkenan, bulan Juli yang akan datang kami akan memulai ibadah tatap muka dalam rumah Tuhan. Izinkan kami mempersiapkan segala sesuatu untuk itu, supaya kami memulai lagi persekutuan kami seperti semula, di mana kami boleh bertatap muka satu dengan yang lain. Sebab itulah salah satu hakikat ibadah, bersekutu dalam rumah Tuhan yang disiapkan Tuhan untuk kemuliaan nama Tuhan. Berkati seluruh jemaat-jemaat GKPI Sido Rame, seluruh penatua, para pengajelis, seluruh jemaat yang tua yang muda, ibu bapak, pemuda-pemudi serta anak-anak kami sekalian, terutama lansia, supaya Tuhan dukung, kuatkan dan jauhkan daripada segala sakit penyakit. Terima kasih Bapa kami di surga. Segala sesuatu yang terjadi atas gereja kami pada saat ini, tetaplah kami terima dengan senang hati. Tapi ada jemaat-Mu yang berada di rumah sakit, kami dukung mereka dalam doa. Biarlah kasih Tuhan mencukupkan mereka, menolong mereka. Tuhan, kami tahu bahwa Engkau peduli terhadap orang-orang yang berseru. Biarlah kiranya Engkau melawat mereka dengan situasi yang mereka alami itu, supaya mereka tidak kehilangan iman, tidak kehilangan percaya kepadamu. Terima kasih Bapa. Maka kami mendukung dalam doa Pak WK Huta Barat dari sektor 6 di Rumah Sakit Murid Teguh, Nyonya Manulang Baru Tambunan sektor 8 di Rumah Sakit Tentara,
Tuhan menolong mereka untuk kuat di dalam Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Marilah kita memuji Tuhan, mengaminkan firman Tuhan yang baru saja kita dengar, sambil mempersiapkan diri untuk persembahan kita dengan memuji Tuhan dari Kidung Jemaat 439 ayat 1 dan ayat 3. Bila topan keras melanda hidupmu. Bila topan keras melanda hidupmu, bila putus asa dan letih lesu, berkat Tuhan satu-satu hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau kan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Bila kau memandang harta orang lain, ingat janji Kristus yang lebih benar. Hitunglah berkat yang tidak terbeli, milikmu di sorga tiada terbaru. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau kan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Marilah kita mempersembahkan persembahan kita kepada Tuhan sambil mengingat firman Tuhan dari Mazmur 50 ayat 23 yang berkata, siapa yang mempersembahkan syukur sebagai korban, ia memuliakan aku. Siapa yang jujur jalannya, keselamatan yang dari Allah akan kuperlihatkan kepadanya. Amin. Marilah kita mempersembahkan persembahan kita. Marilah kita bangkit berdiri, kita berdoa untuk persembahan kita. Ya Allah Bapa kami yang ada di surga, kami mengaku dengan setulus hati, Engkaulah sumber segala berkat dan karunia dalam hidup kami. Di sini kami mempersembahkan kurban syukur kami kepadamu. Terimalah persembahan umat-Mu ini, dan berkatilah menjadi alat kesaksian, persekutuan dan pelayanan jemaat-Mu ini. Jadikanlah hidup kami persembahan yang berkenan kepadamu, dan pakailah hidup kami untuk turut menghadirkan tanda-tanda kerajaan-Mu di seluruh dunia ini. Kasih, keadilan, damai sejahtera dan sukacita. Bukalah hati kami oleh Roh Kudus-Mu, agar kami senantiasa mengucapkan syukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan pencipta semesta, Kaulah yang maha mulia, sungguh besar karunia yang Kau beri. Puji
Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Kau yang punya kerajaan dan kemuliaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. 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 Salam. Tuhan Yesus baik, ya ya ya, sungguh amat baik, ya ya ya, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, ya ya ya, sungguh amat baik, ya ya ya, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, dari selama-lamanya, untuk selama-lamanya, sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus baik.